Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Aku lega, kepala dan pundakku serasa sangat ringan. Perasaan bersalah yang membebani pundakku, kini sirna. Berbohong selama ini, di mata ibu hanya sebuah dinamika asmara. Sungguh sosok ibu luar biasa, sangat memahami perubahan gestur anaknya. Sambil mengganjal kepala dengan bantal dan upuh Gunel Masamjing, pikiranku terbang jauh, sekonyong sedang berada di atas pelaminan. Duduk berdampingan dengan Rani, di sebelah kiriku. Masa remaja berakhir, ditandai oleh bunyi canang, semacam gamelan, dipukul bertalu-talu oleh perempuan berkelubung. Pekikan mulawi dari para gadis, mengiringi suara canang. Tamu silih berganti menyalami kami, mengucapkan selamat berbahagia. Indahnya menjadi raja dan ratu sehari. Kapankah waktu itu akan tiba? Perkawinan itu sakral, diatur dalam tatanan agama dan adat. Dari proses itulah akan lahir manusia-manusia beradat dan berbudi luhur. Makanya Muyang Datu, nenek moyang mengaturnya dengan tradisi ketat. Banyak tahapan harus dilalui sebelum bersanding di atas tahta cinta. Tidak tertulis memang, semuanya diwariskan melalui tradisi lisan, yang dipatuhi dan dijalankan oleh anggota klan. Memperistri Rani bukan perkara mudah. Aku harus mematuhi aturan agama dan adat. Sederhananya, dengan ijab kabul pernikahan sah secara agama. Hanya saja ijab kabul dapat tertunda, jika prosesi adat belum disepakati. Mungkinkah kendala semacam itu akan terjadi? Mungkin saja, meskipun masyarakatku penganut garis keturunan patrilineal. Sering terjadi, lelaki mengikuti klan perempuan. Kasus seperti itu disebut angkap nasab. Seharusnya, setelah seorang gadis menikah dengan seorang pemuda, dia bergabung dengan klan suaminya, ini disebut model juelen. Pikiranku menerawang jauh, teringat ceramah Aman Adi tentang model perkawinan. Model perkawinan standar adalah juelen, si gadis akan mengikuti klan si pemuda. Memasuki era kemerdekaan, model itu mulai terkikis, meskipun sampai sekarang masih tetap eksis. Adat, bahkan memberi ruang untuk kebalikannya, seperti angkap, menik dan mahtabak. Anomali memang, tetapi masih tetap terjadi meski dinilai merendahkan martabat. Angkap misalnya, di masa lalu, model ini dimaksudkan untuk menambah jumlah penduduk dalam klan si gadis. Alasannya beragam, karena anak tunggal lah, atau orang tua tidak ingin berpisah dengan putrinya. Adat membolehkan mengangkap laki-laki dari luar klan, atau seorang perantau. Dengan model ini, si gadis tidak meninggalkan rumahnya, karena seorang lelaki telah diambil sebagai suaminya. Kemudahannya, si lelaki tidak dibebani dengan teniron seperti dalam model perkawinan juelen. Dia cukup membayar sedikit mahar, sebagai syarat sahnya perkawinan secara agama. Dijelaskan Aman Adi waktu itu, ada juga lelaki diangkap karena belum mampu melunasi mas kawin, dinamakan angkap janji. Dia tetap dikawinkan, boleh tinggal bersama mertua, tetapi harus menyumbangkan tenaga sampai lunas hutang mas kawin. Manakala model-model tadi deadlock, tidak mencapai titik temu, sementara si gadis dan pemuda sudah terlanjur dimabuk cinta. Sering timbul aksi nekat, si gadis menik atau si pemuda mahtabak. Hebatnya, bila aksi nekat itu sudah terjadi, ada aturan adat menangani prosesi perkawinan mereka. Menik, biasanya terjadi karena orang tua si gadis menganggap seorang pemuda atau duda sebagai suaminya. Sementara si gadis tidak mencintai lelaki itu. Dia bisa membatalkan pernikahan dengan cara menyerahkan diri kepada pemuda idamannya. Sering pula menik terjadi, akibat kesepakatan model perkawinan mengalami jalan buntu. Lalu si gadis tidak sabar. Dia mengambil jalan pintas, menyerahkan diri kepada kepala kampung di tempat si pemuda menetap.